Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Tema kita pada hari ini adalah stres dengan ayat bacaan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kira-kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara-saudara, berbicara tentang stres, saya yakin setiap kita pasti pernah mengalaminya. Mulai dari stres yang ringan ataupun stres yang berat. Bahkan ada sebagian orang yang karena menghadapi permasalahan ataupun tantangan hidup yang berat, ia didiagnosis sebagai mengidap depresi. Tetapi menariknya saudara-saudara, ternyata stres itu tidak selamanya buruk loh. Loh, kok bisa? Seringkali memang stres dikaitkan sebagai tumpukan emosi negatif yang kita rasakan. Tetapi ternyata dalam dunia psikologi, tumpukan emosi baik seperti kegembiraan berlebih juga dapat dikategorikan sebagai stres. Seorang sahabat saya yang merupakan psikolog bahkan mengatakan di dalam hidup kita justru membutuhkan stres dalam kadar tertentu. Stres ringan akan membuat orang berkembang, keluar dari zona nyamannya, dan terpacu untuk mampu menghadapi tantangan ataupun permasalahan yang sedang ia hadapi. Contoh ilustrasi yang pernah saya rasakan adalah dulu ketika saya pertama kali mendapatkan kesempatan khotbah pertama pada saat praktik di GKI Krangga di daerah Cibubur. Saya merasakan gugup yang luar biasa. Takut khotbahnya terputus karena ngeblank. Takut kalau suaranya bergetar karena tidak pede, karena banyak orang melihat. Dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang saya rasakan ada di dalam pikiran saya. Lalu pada saat itu saya teringat oleh perkataan dosen saya. Ia bertanya, apa bedanya nervous atau gugup dengan excited, semangat gembira menghadapi sesuatu yang baru? Dosen saya pun mengatakan, jawabannya nggak ada. Secara fisik, baik gugup ataupun excited ini memiliki ciri yang sama. Contohnya jantung berdebar, badan rasanya bergetar, malamnya nggak bisa tidur, kepikiran terus. Tetapi hal yang membedakan antara gugup dan nervous adalah bagaimana perspektif kita menghadapi stresor atau sumber penyebab stres yang ada di depan atau di hadapan kita. Dengan menghadapi kegelisahan itu, saya mencoba meyakinkan diri pada saat itu bahwa saya nggak gugup, saya excited. Bahkan terlalu excited mungkin terkadang ya. Alhasil puji Tuhan juga saya mampu menyampaikan khotbah tanpa halangan. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita merespon stres yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya di dalam kehidupan kita pasti bahkan mungkin sering menghadapi banyak penyebab stres atau yang kita katakan stresor, baik dari faktor eksternal ataupun faktor internal. Stres yang berasal dari faktor eksternal ini adalah stres yang kita terima dari situasi, keadaan orang lain di sekitar kita yang tidak bisa kita kontrol.
dan terjadi mungkin begitu saja. Memang seringkali inilah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita bertemu dengan stres itu dari faktor eksternal ini, kita akan menyalahkan keadaan tersebut, pasrah, bingung karena aduh keadaannya kok begini, harusnya tuh begitu. Jadi apakah kita justru menyalahkan keadaan atau kita mampu untuk memfokuskan diri mencari solusi atau permasalahan yang kita hadapi? Ada juga faktor internal dalam penyebab stres, di mana stres merupakan disebabkan karena pikiran kita terlalu berfokus pada suatu hal atau permasalahan sehingga mengganggu ritme kerja kita. Kalau di dalam bahasa anak muda mungkin menyebutnya overthinking, artinya berpikir secara berlebihan. Hal ini yang harus kita atasi guna menyelesaikan permasalahan dan berfokus pada penyelesaian yang ada. Di dalam bacaan kita pada hari ini kita melihat bagaimana Nabi Elia berada di dalam stres dan ketakutannya pada saat ia diburu oleh Isabel. Dari ayat 4 kita melihat bahwa Elia mengalami tanda-tanda stres yang dihadapi oleh orang-orang lain pada umumnya. Ia merasa kelelahan, ia merasa ingin tidur. Seringkali memang stres bikin orang gak bisa tidur, atau sebaliknya malah jadi pengennya tidur terus gitu. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin masuk di dalam diagnosis depresi mengatakan, aduh Tuhan, rasanya aku ingin menyerah untuk hidup saja. Elia pun ingin menyerah pada saat itu. Secara jelas di dalam ayat 4, Elia mengalami gangguan, mengalami tekanan stres yang luar biasa. Tetapi melihat hal ini, kita melihat bagaimana Tuhan merawat dan menjaga Elia. Tuhan menghibur dan memberikan dukungan nyata berupa makanan dan minuman. Tuhan memberikan asa bagi Elia agar ia mampu terus berjalan selama 40 hari 40 malam hingga ke gunung Horeb. Di sini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan sama sekali tidak meninggalkan kita. Bahkan di dalam kondisi saat kita tertekan ataupun mengalami stres ini. Di dalam kondisi tertekan memang mungkin seringkali kita merasa dan tidak jarang bahwa aduh kita sendiri. Kita merasa bahwa Tuhan engkau di mana? Tuhan mengapa engkau berdiam diri? Tetapi di dalam ayat ini kita juga melihat bahwa ternyata Tuhan melalui malaikatnya menyertai Elia dengan dukungan energi dan makanan. Dengan dukungan semangat untuk membangunkan Elia lagi dan lagi. Bahkan dikatakan hingga 2 kali. Tetapi dalam bacaan kita melihat bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata. Pertanyaannya adalah, apakah masalah yang dihadapi Elia selesai begitu saja ketika Tuhan turun tangan bahkan melalui malaikatnya? Tidak. Dikatakan Isabel masih mengejar Elia. Tapi di dalam bacaan ayat kita melihat bahwa penyertaan Tuhan memampukan Elia untuk tetap tangguh menghadapi tekanan itu serta tidak menyerah pada kenyataan, pada keadaan di mana nyawanya terancam. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, pemicu stres bisa muncul kapan saja. Tidak ada yang tahu kapan akan muncul, tetapi yang kita yakin persis bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Hikmat daripada Tuhan jugalah yang akan membuat kita memiliki ketangguhan serta menuntun kita untuk mencari solusi di dalam persoalan yang kita hadapi. Ide-ide ataupun jalan keluar yang terfikirkan oleh kita itu adalah bentuk dari hikmat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kiranya renungan harian pada hari ini meneguhkan hati kita, menguatkan, serta mengingatkan kita agar terus berpegang, terus berpengharapan, serta berserah kepada pimpinan Tuhan dengan berusaha melakukan sampai batas yang bisa kita sebagai manusia lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.